A- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan Python agar bisa terhubung ke database MySQL. Oke, pertama-tama kita buat project baru dulu. Jadi ini jendela dari PyCharm ya. Saya sembunyikan ini dulu biar nggak ganggu. Jadi ini jendela dari PyCharm secara default. Yang pertama, kita create new project. Nah, di sini beri nama project sesuai dengan kasus yang sedang dikerjakan. Setelah itu, untuk project interpreternya, sebenarnya ada beberapa opsi. Ada virtual env, ada pipenv, dan ada conda. Kalau saya sendiri itu lebih suka menggunakan conda. Misalkan dari rekan-rekan mahasiswa ingin menggunakan yang lain, boleh, bebas. Karena output dan prosesnya itu sama. Cuma prosedur pembuatan virtual environment-nya itu yang berbeda dari masing-masing virtual environment provider ini. Jadi di sini saya menggunakan Conda, dan location-nya ini disesuaikan dengan nama project-nya ya. Tapi direktorinya beda. Kalau project-nya kita taruh di direktorinya PyCharm project, sedangkan kalau misalkan virtual environment-nya sendiri, itu di direktorinya Conda. Oke, sampai sini sudah ya. Saya lanjutkan untuk meng-create project-nya. Oke. Jadi pastikan untuk project-nya selesai loading secara penuh, biar nanti nggak tambah lag kalau misalkan kita klik-klik di area-area tertentu. Oke, jadi ini ada PyCharm project yang masih default, masih belum ada file sama sekali. Untuk membuat file di sini, silakan klik kanan di direktori nama projectnya. Berhubung tadi kita create projectnya itu dengan nama MySQL1, maka silakan klik kanan di sini. Jadi klik kanan di PyCharm project, new Python file. Namakan aja basic one. Oke. Nah, untuk kita bisa terhubung ke database MySQL, Python membutuhkan driver MySQL agar dia bisa berkomunikasi dengan database MySQL tersebut. Nah, untuk driver MySQL-nya sendiri, kita pakai MySQL connector yang sudah bisa kita install menggunakan pip ataupun package manager yang lain. Berhubung pip itu secara default ketika kita install Python itu sudah otomatis terinstall, kita pakai itu aja. Nah, daripada kita bingung-bingung harus ke command prompt, kalau misalkan rekan-rekan menggunakan Windows atau menggunakan terminal jika menggunakan Linux ataupun Mac, itu di PyCharm sudah menyediakan fungsi terminalnya. Jadi silakan diklik aja di pojok kiri bawah ini ya. Nah, di sini sudah ada terminalnya, kita nggak usah ngakses command prompt. Jadi daripada loncat-loncat ke aplikasi yang lain, kita bisa mempergunakan aplikasi yang sama. Nah, di MySQL ini, di directory project kita ini, pada terminal yang disediakan sama PyCharm, kita tinggal nambahkan MySQL connector itu, yang sebagai library untuk saling berkomunikasi dengan database MySQL. Untuk perintahnya sendiri, bisa mengetikkan python pip install mysql /connector. Oke, setelah ketik, silakan di enter aja. Pastikan koneksi internetnya lancar agar proses download sama building dari situs yang menyediakan MySQL connector ini itu bisa berjalan dengan baik. Jadi dari web servernya ya. Nah, ketika sudah sukses dengan ditandai successfully build MySQL connector dan menginstalnya sudah sukses juga, successfully install MySQL connector 2.2.9, maka kita bisa mengeceknya apakah kita sudah menginstalnya dengan benar. Bagaimana cara mengeceknya? Di nama file yang sudah kita buat tadi, yaitu basic1.py, ini tinggal ketikkan import mysql.connector.
Nah, jika tulisan yang barusan kita ketikan, yaitu coding yang baru kita ketikan itu tulisannya berubah jadi grayscale kayak gini, itu berarti telah sukses. Jika ada garis merah di bagian bawahnya, itu berarti library yang kita tambahkan tadi belum sukses terinstall di environment yang sudah kita buat. Oke, jadi saya asumsikan sekarang rekan-rekan di sini sudah sukses ya menginstal driver MySQL connector-nya. Maka kita bisa melanjutkan untuk menyiapkan konfigurasi database-nya. Jadi, katakan kita membuat suatu variabel baru dengan nama mydb, mysql.connector.connect. Nah, di sini kita bisa deklarasikan apa aja alam konfigurasi yang kita butuhkan, mulai dari host, user, password, maupun database-nya. Nah, jadi misalkan host. Secara umum, untuk alamat hostnya sendiri, alamat rumah servernya, jadi web server database-nya ada di mana. Secara umum biasanya kita tuliskan local host. Seperti itu ya. Setelah itu, konfigurasi berikutnya, usernya siapa? Nah, secara default biasanya usernya itu root. Setelah itu, passwordnya, ini tergantung ya. Ketika menginstal MySQL database-nya itu, apakah passwordnya diisi atau tidak. Kalau misalkan passwordnya tidak diisi, biarkan kosong seperti ini. Berikutnya itu database. Nah, database ini opsional. Kalau misalkan memang sudah memiliki database yang ingin dituju, bisa dimasukkan di sini. Nama database. Tapi kalau misalkan belum create database sama sekali, untuk opsi konfigurasi database-nya bisa dikosongi dahulu. Nanti baru kita tambahkan. Berhubung kita belum membuat database sama sekali, untuk database ini kita hapus saja ya dahulu. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah buat, baru kita pakai lagi. Nah, untuk alamat database servernya, secara umum, kalau misalkan kita develop di komputer kita sendiri itu, alamatnya itu localhost, di mana localhost itu berarti merujuk di komputer yang sama. Berhubung di sini saya menggunakan database pada server yang berbeda, kok berbeda komputer dengan komputer yang saya gunakan sekarang. Jadi di sini saya masukkan alamat IP. Jadi ini alamat IP-nya 192.168.64.2. Jadi database server yang saya gunakan sekarang itu di alamat IP ini, bukan menggunakan localhost. Kalau rekan-rekan mahasiswa, kemungkinan besar menggunakan yang localhost karena database-nya di komputer yang sama. Untuk usernya, saya sesuaikan juga. Untuk umumnya memang pakai root, tapi di sini karena sudah saya rubah untuk user pass-nya, itu usernya cloud, passwordnya cloud. Jadi, mohon jangan diikuti yang user password milik saya, tapi ikuti user password ketika kalian menginstal database-nya. Oke, setelah kita siapkan konfigurasi database MySQL-nya, kita bisa melanjutkan untuk melakukan eksekusi perintah SQL. Untuk awal-awal ini, kita coba perintah yang sederhana, yaitu menampilkan database apa saja yang sudah ada di server MySQL-nya. Caranya mudah ya. Jadi, kita siapkan variabel myCursor ini. Variabel myCursor itu anggap aja sebagai mediator. Jadi, mediator antara Python dan MySQL. Istilahnya wadahnya ya, agar antara Python MySQL itu bisa saling berkomunikasi. Jadi, kita panggil lagi konfigurasi yang sudah kita siapkan, mydb ini, .cursor. Oke, setelah itu, kita panggil, setelah kita instansasi di bagian atasnya ini, myCursor.execute
show database. Jadi kursor Qt show database, ingat materi yang sudah saya share kemarin, show database itu menampilkan seluruh database yang ada di server. Setelah itu kita looping, kita ulang di setiap data. Jadi setiap item yang ada di my cursor ini, hasil perintah show database ini, itu mohon ditampilkan dengan kita ketik print x. Jadi setiap item yang ada di my cursor akan di print di konsol. Oke, kita cek apakah codingan kita ini jalan dengan cara klik menu run. Setelah itu pilih opsi run di sini. Oke, di sini di window baru yang muncul ada dua opsi, edit configuration atau basic. Berhubung file yang ingin kita eksekusi adalah basic1.py, maka pilih yang basic1.py. Nah, di sini setelah kita klik, maka akan muncul semua database yang ada di server MySQL. Kalau di punya saya ada information sim, ada login DB, ada MySQL, ada performance, hingga database toko. Nah, untuk outputnya kemungkinan besar akan berbeda-beda di masing-masing komputer kalian. Jadi silakan dicoba untuk menampilkan database-nya agar bisa dipastikan bahwa seluruh proses eksekusi SQL itu berjalan dengan baik.